Ya halo semua, balik lagi bersama saya Christian di channel Sneaker Boy. Nah, jadi di video kali ini kita nggak akan unboxing sepatu, tapi kita akan main ke salah satu podcaster sekaligus YouTuber yang ada di kota Bandung. Yang penasaran siapa orangnya, tonton sampai beres ya. Ya, halo semua. Jadi kebetulan sekarang saya udah sama Dera Firmansyah yang kebetulan ini adalah seorang podcaster dan juga seorang content creator di YouTube. Wih. Sehat, Tak? Sehat, alhamdulillah. Jadi kebetulan sebenarnya udah kenal dari lama sama Adera juga. Cuman gua tuh sebelumnya pengen ngajak bikin konten bareng. Cuman emang dari A-nya sendiri emang lagi sibuk, terus guanya juga kan emang kepepet kerja segala macamnya, terus ada hal-hal lain lah. Nah, jadi di sini gua akhirnya bisa barengan lah sama Adera, dan kebetulan emang hari Minggu juga, jadi emang waktunya kosong ya. Waktunya kosong dan waktu keluarga ya. Ini belakang ada istri-istri juga ya. Boleh gak sih ngomong kayak gitu? Betul. Nah, jadi ya pengen tahu nih, sekarang Adera tuh kesibukannya apa? Kesibukannya ya, sebelumnya halo teman-teman Tian, subscriber Tian. Kenalin gue Dera dari podcast Teman Tidur. Dan kalau masalah aktivitas sekarang atau kesibukan sekarang, karena gue aktif di podcast, gue sekarang lebih banyak di podcast sama ada beberapa kerjaan sampingan sih. Cuma fokusnya sekarang masih ke podcast sama YouTube paling. Itu doang. Berarti sehari-harinya emang fokus bikin podcast apa YouTube? Fokus bikin podcast sama fokus bikin YouTube. YouTube tuh baru awal-awal baru diaktifin lagi di beberapa bulan terakhir sih. Karena kemarin tuh gue main YouTube nggak terlalu sering posting ya. Kan lu juga sama ya, sempet hilang dari peradaban. Nah, gue juga sama kayak gitu paling. Tapi ini kan orang-orang banyak yang nggak tahu nih ya. Misalkan emang pasti banyak yang nanya nih, emang dari Spotify bisa naikin nama, terus emang bisa dapat nih duit gitu dari Spotify. Monetize ya? Maksudnya sistemnya kayak YouTube atau enggak? Nah, sebenarnya kalau di Spotify sendiri dia tuh baru ngakuisisi, bukan baru sih, 2019 apa 20 kayaknya, dia baru ngebeli si Anchor. Nah, Anchor itu platform podcast juga yang dimana sekarang udah dibeli Spotify. Nah, kalau di Anchor itu di luar negeri itu sebenarnya udah ada ya. Jadi sistemnya sama kayak YouTube kalau di luar, tapi nah kalau untuk di Indonesia sendiri itu masih belum ada. Jadi belum, ibarat kata kayak dulu YouTube awal-awal, lu masih inget gak? Kayak dulu tuh YouTube masih belum dibayar, masih belum ada monetize. Tapi di luar tuh udah ada. Nah, pas podcast pun sama halnya. Gue sih mikirnya sama kayaknya. Di luar udah, harusnya di Indo bakal. Meskipun sekarang emang belum. Nah, cuma bedanya kalau di gua, di Teman Tidur podcast gua, itu alhamdulillah masuk ke salah satu yang di eksklusif sama Spotify. Jadi Spotify itu nge-eksklusif 23 podcaster ya, kalau nggak salah apa 25 yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang di eksklusif itu kita dapat kayak kontrak eksklusif. Nah, jadi secara nggak langsung kita dapat bantuan lah untuk kayak ngerenov studio, beli alat-alat studio gitu. Nah, kalau yang belum eksklusif, setahu gue sistem monetize-nya masih belum jalan. Tapi sebenarnya bisa disiasatinnya sama aja kayak di YouTube, jatuhnya monetize offline juga. YouTube kan bisa kita dapat AdSense atau kita kayak nerima campaign dari brand. Nah, di podcast juga sekarang udah mulai kayak gitu juga sih. Tapi kan berarti A sendiri tuh emang awal mula bangetnya tuh emang dari Spotify kan? Awal mula banget Spotify. Jadi baru dari situ pindah ke YouTube. Beralih YouTube juga. Ke YouTube. Maksudnya dua-duanya gitu. Dua-duanya jalan. Jadi sebenarnya gue memulai di dunia content creator ini emang memulai awalnya tuh di podcast. Tapi dulu tuh gue sempet upload YouTube ya. Cuma nggak terlalu naik. Gue cover lagu zaman dulu ya, waktu masih kerja di studio. Terus karena gue mikirnya effort dan gue lebih banyak ngerjain kerjaan yang udah jelas duitnya ada gitu. Karena waktu itu kan YouTube sayangan udah banyak banget. Sampai akhirnya nemu platform podcast yang sebenarnya bukan platform baru juga, cuma baru happening lagi gitu.
karena diakuisisi bukan akuisisi sih, maksudnya Spotify ngeluarin fitur podcast kan. Yang dulunya Spotify mungkin identiknya musik, sekarang baru ke podcast. Nah makanya dari situ baru bikin podcast. Nah sambil podcast jalan, karena waktu itu belum monetize dan belum dieksklusif sama Spotify, gue mikirnya udahlah gue masukin aja ke si YouTube juga gitu. Nah pas kemarin ternyata respon dari YouTube lumayan juga, sampai akhirnya oh yaudah deh gue main di YouTube juga dua-duanya gitu ya. Berarti kan emang awal mula karir kan di podcast ya. Cuman pas udah tahu bahkan jangan anjir, jadi kayak nggak enak. Dera orang sama seumuran, gue lebih muda malah. Jadi semenjak Dera tahu bahwa gue emang udah naik nih di Spotify, terus emang udah ada niatan wah kayaknya kalau bikin YouTube bakal naikin nama lagi nih. Emang sengaja atau emang coba deh iseng di YouTube? Atau emang udah ada kayaknya kalau ngincar YouTube bakal naik juga nih nama. Jadi sebenarnya gue tuh dulu nggak kepikiran ke YouTube, malah gue jadi disaranin sama Mas Popo, Mr. Popo. Oh iya. Tahu. Nah Mr. Popo itu kan dulu dia pernah konten sama Radit ya kalau nggak salah, naik-naiknya yang rumah horor rumah Eyang gitu ya. Itu. Nah itu kemarin kebetulan Mas Popo juga punya podcast. Nah gue juga salah satu podcaster yang gue kenal pertama kali yang dari Jakarta di luar Bandung gitu, Mas Popo. Nah Mas Popo juga nyaranin gue pada saat itu. Jadi Mas lu upload aja si podcastnya di YouTube katanya. Gue bilang kan audio doang, emang ada yang dengerin? Udah upload aja, gue juga dikasih tahu Radit katanya. Nah gue mikirnya serius loh, pas gue lihat YouTube-nya Mas Popo audio semua kan yang Do You See What I See. Oh yaudah deh gue ikutan iseng-iseng. Jadi kayak cuma udah deh gue effort cuma masukin audio, covernya gimana dah? Covernya cuma foto doang. Kalau awal-awal kayak ada equalizer kayak gitu, cuma kesini-sini makin males kan karena itu harus pakai After Effects ya. Terus kesini-sini udah gue lepas aja, kayak udah deh upload. Dan waktu upload awal pun belum terlalu banyak viewernya. Cuma meledak tuh di bulan ke-5 apa ke-6 gue lupa, yang episodenya udah lumayan ada 30 apa ya 20 gitu gue upload. Mulailah viewer jadi naik, jadi dari 10.000, 20.000, 100.000 sampai sekarang tuh ada yang 500 atau 700.000 gitu, cuma audio doang. Oh berarti yang awalnya tadinya emang iseng. Berarti kan emang iseng pengen nyoba ke YouTube. Berarti emang sebelumnya emang belum ada niatan. Belum. Soalnya gue mikirnya kayak effort aja ya, maksudnya kan gue harus tag video gitu, terus gue juga nggak tahu bakal kayak gimana nantinya. Jadi gue podcast aja. Kalau podcast meskipun belum dibayar juga, tapi gue kayak nggak mesti mempersiapkan yang sebegitunya, kayak cuma orang nggak perlu tahu visual gue, audio doang. Nggak perlu tahu lah, yang penting ya gue bikin konten, ya lu mau dengerin atau enggak ya terserah gitu kan. Gitu sih kalau gue. Oke nih, jadi sebetulnya tuh emang udah naiknya dari Spotify dan terus makin sini beralih ke YouTube juga. Selain dua platform itu, misalkan bikin TikTok kah atau apa? Nah, kalau TikTok tuh sebenarnya gue nggak tahu ya ini disebut content creator atau bukan, karena di TikTok itu gue cuma kayak upload teaser doang ya. Teaser kayak gini nggak? Misalkan kan Tian waktu itu pernah lihat juga beberapa content creator yang emang sengaja dia bikin TikTok itu buat promosi. Contoh misalkan dia upload di YouTube misalkan, nah dia tuh bikin teasernya di TikTok. Nah iya. Kayak gitu, lebih kayak gitu berarti. Jadi kurang lebih kayak gitu, sama juga kayak yang teman lo itu. Jadi gue di TikTok itu kayak potongan dari podcast gue. Iya kayak gitu. Kayak gitu, terus gue upload aja, tambahin musik, tambahin ya footage biasa statis gitu. Terus gue upload, dan tujuan gue emang di TikTok tuh buat media promosi sih. Jatuhnya jadi kayak wah nih kayaknya TikTok kan lagi rame banget gitu. Udah deh gue cobain aja iseng-iseng, dan kontennya tuh sebenarnya plek-ketiplek sama banget kayak di Instagram. Cuma bedanya kalau di TikTok gue tambahin musik doang. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang ya, sekarang kan emang lagi bener-bener apa ya, TikTok banget nih ya. Apa-apa sekarang TikTok. Kebetulan waktu bulan lalu kalau nggak salah, jadi teman gue juga tuh ada. Itu tuh emang sengaja bikin TikTok dan akhirnya tuh booming, TikToknya booming.
Dan di situ dia tuh nyimpulin bahwa sebenarnya lebih cepat naik di TikTok dibanding di Instagram kalau untuk media promosi. Bahkan TikToknya lebih besar followersnya dibanding Instagramnya. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Teman-teman. Itu termasuk gue juga kan. Di teman tidur itu follower Instagramnya 5.000 kalau nggak salah ya sekarang. Terus di TikTok gue main 3 hari FYP satu video 14.000 si followernya. Cuman hitungan hari berarti hitungan hari kan gila ya, maksudnya 14.000 follower dalam 3 hari. Di Instagram aja gue main udah mau 1 tahun cuma 5.000. Kontennya sama plek-ketiplek gitu. Gue sengaja kayak riset, ini gue pakai konten yang sama, kira-kira yang masih menurut gue sehat platform yang mana gitu. Untuk konten creator gue nganggapnya oh ya udah deh, untuk media promosi gue main di TikTok gitu. Nah jadi kebetulan Dera tuh istrinya satu kerjaan sama saya dulu. Ini gua tuh sempat ngobrol juga sama istrinya Dera bahwa ternyata Dera tuh emang suka sama sepatu lokal juga gitu kan. Nah, di situ siapa tahu emang koleksinya bagus-bagus, terus emang ada satu brand yang mungkin orang-orang di sana tuh pada nggak tahu gitu. Jadi pengen tahu koleksinya Dera juga apa, terus ada berapa juga sepatunya. Dikit sih, nggak terlalu banyak sebenarnya. Terus kalau disebut bagus juga kayaknya nggak bagus-bagus banget ya. Cuma maksudnya bagus relatif ya, menurut gue bagus relatif gitu. Tapi nggak tahu kalau menurut orang lain. Yang pengen tahu koleksinya langsung aja ya kita lihat. Nah ini dia nih koleksinya nih dari Dera Firmansyah. Kita mulai dulu yang di luar apa nih? Oh hijack nih, hijack. Nah kita buka. Bukanya gimana cuy? Oke, ya. Ini ada Nike juga nih, ada brand luarnya juga. Ini ada Gazelle. Kita lihat dulu Gazelle-nya, bos. Gazelle-nya, bos. Oh, ini Gazelle ini. Sama sih, mirip sama yang di rumah. Cuman beda artikel. Ini ada Converse juga ada, yang 70s. Balance juga, Villa juga ada. Oke, Vans. Ini ada Footstep. Terus ini ada Gazelle lagi nih yang slip on. Nah ini dia slip onnya. Terus ini pasti Thunderbird nih, Thunderbird. Tuh kan, Thunderbird nih. Thunderbird. Ini Nah Project kayaknya. Oh iya benar. Oh ya, Nah. Ada Vans juga, semua Vans. Oke, jadi total tuh ada 1 2 3 4 5 ada 5 artikel yang brand lokalnya ya. Sisanya brand luar, ada Vans sama Converse. Nike juga ada nih. Oke, lumayan lah. Nah, jadi koleksinya emang cukup banyak juga sih ya. Dari segi kualitas juga boleh-boleh lah. Tapi dulu gue punya ini kan. Gue punya Ventela tapi yang mirip banget kayak Converse ya, yang All Star. Oh, itu yang edisi 70s. Ah, yang 70s yang kayak gitu kan. Dan lu tau gak, itu hilang. Ada yang ngambil cuy. Di mana? Di depan. Ngaco kan? Jadi posisi ini sepatu gue, emang gue jorok sih maksudnya. Kalau misalkan ada aktivitas di luar, balik ke rumah tuh sepatu nggak ditenteng, jadi gue taruh di luar karena kan di sini kantor juga kan. Gue mikirnya banyak orang lah gitu. Gue taruh di luar itu ada sepatu gue Ventela 2 biji, Ventela yang tinggi sama 70s yang high. Yang high sama yang pendek kalau nggak salah. Gue ada 2 pokoknya. Hilang semua. Hilang semuanya. Terus ada fans gue nggak diambil cuy. Tapi fans gue karena emang udah dekil banget, udah dekil. Terus ya yang old school dulu udah lama kan. Jadi kayak mungkin dia mikirnya ngambilnya yang ini aja kali ya. Padahal kan kalau dijual lebih mahal yang fans ya. Maksud gue yang second juga, cuma ya udahlah emang belum jodohnya aja sama si Ventela kan. Ya udah dari situ gue pengen beli lagi.
enggak deh nanti lagi aja gitu, gue malah beli yang lain. Karena emang ya kalau menurut gue ya kenapa alasan gue akhirnya memilih brand-brand lokal. Dulu tuh gue ingat banget ya zaman gue SMA, gue kan emang bukan dari Bandung kan. Nah di SMA tuh kayaknya nggak tahu SMA gue di kampung juga kali ya. Sepatu tuh model-model yang kayak KW banyak banget tuh zaman SMA. Ya, tapi waktu pernah emang sempat ngerasain juga sih, sempat beli juga emang. Sepatu KW kan. Nah maksud gue pada saat SMA emang pengetahuan gue tentang brand tuh masih nol banget. Jadi gue sesimpel kayak ini ada tokonya toko kayak sepatu gitu, dan gue nggak expect itu adalah KW gitu. Kebayang nggak sih kayak ya gue mikirnya gue beli sepatu sono terus harganya murah ya udah gue ambil. Cuma pas gue tahu itu KW itu ketika gue kuliah, pas gue di Bandung, terus ngobrol sama teman-teman gue kan kayak itu sepatu lu KW katanya. Hah? Emang ada yang KW ada yang ori, gue bilang. Terus dari situ mulai belajar. Tapi pas emang secara build quality-nya kalau misalkan yang KW emang jauh banget kan, maksudnya jauh lah. Cepet hancur, terus ya nggak bisa diharapin lah dari sepatu KW gitu. Nah terus akhirnya gue lihat karena di Bandung kan banyak banget brand gitu. Terus kayak gue iseng-iseng cari, tapi belum terlalu suka banget pada saat itu. Karena belum tertarik lah ya. Belum tertarik dan duitnya belum ada juga waktu itu. Maksudnya meskipun murah, tapi gue tuh bukan tipe kalau orang yang tertarik sama fashion sebenarnya dari zaman kuliah. Jadi lebih ke pakai ya sehancurnya aja. Aja. Jadi kayak gue punya spokat nih sepatu satu, ya udah sampai bubuk, sabubuk nak cek orang namanya. Benar. Nah maksudnya udahlah pakai. Cuma pas gue mulai nyari itu ketika gue main podcast, main YouTube, terus gue ngisi seminar juga waktu sebelum pandemi kan. Dari situ gue baru kepikiran kayak wah kayaknya nggak mungkin nih kalau gue pakai sepatu buluk gitu. Kasarnya kan kayak gue dibayar buat ngisi acara, tapi kok gue nggak ngehargain si pihak acaranya gitu. Terus gue cari-cari, lihat-lihat, oh ternyata brand lokal juga harganya lumayan jauh banget ya sama brand-brand luar gitu. Terus gue cobain iseng-iseng sepatu pertama yang gue beli itu kalau nggak salah Ventela yang hilang itu. Yang hilang itu. Tapi itu emang nggak tahu ya. Gue waktu SMA gue pernah punya Converse dibeliin nyokap kan. Terus gue masih belum paham juga itu maksudnya sepatu bagus atau enggak, karena gue taunya ya udah nyokap beliin, udah gue pakai. Cuma pas gue tahu harganya anjir ternyata mahal juga ya si Converse yang All Star itu. Terus gue beli yang Ventela harganya kan murah banget ya. Cuma berapa sih? Under 200 ya? Under 200 terus gue beli. Gue jadi kayak inget zaman-zaman dulu. Benar. Saking penasarannya gue beli yang 70s, yang All Star. Gue compare kan. Sama banget cuy. Maksudnya sama tuh feel-nya sama. Kayak kirain ekspektasi gue kan, wah kayaknya keras nih, nggak enak nih gitu. Benar. Tapi pas gue pakai kok sama juga gitu. Nah dari situ gue mikir, oh ternyata brand-brand lokal yang khususnya sepatu gitu ya, build quality-nya emang udah dipikirin sematang mungkin gitu. Benar. Dari situ baru gue nyari brand-brand lokal yang lainnya, kayak gue ketemu Gozel ya, bacanya Gozel, terus terus sama Hijack sih sendal, itu yang ngaco sih. Hijack dari Bandung juga kan, itu ngaco sih sekarang harga sendal 800.000, 1.200.000 itu dari mana gue? Tapi emang dari zaman kuliah tuh gue mikirnya, kuliah ya kalau nggak salah Hijack tuh gue tahu. Zaman kuliah akhir-akhir atau pas kerja gitu. Temen gue beli Hijack, harganya waktu itu masih belum terlalu naik kalau nggak salah, masih 200-an yang Alto yang seri yang awal gitu. Oh iya, tahu. Pas gue tanya ke temen gue harganya segitu, terus gue mau beli, harga udah naik. Harga udah berapa ya? 300 atau 400-an. Terus pas gue lihat katalog yang lain, emang potongannya keren sih kalau menurut gue ya. Kayak desainnya tuh keren aja gitu, kayak kita pakai sepatu bukan pakai sendal gitu. Iya, benar. Sampai akhirnya gue kayaknya harus punya nih, nanti kalau gue punya duit lagi gue ambil deh. Makanya gue ambil tuh si Hijack, ya meskipun harganya menurut gue emang untuk ukuran sendal lumayan pricey ya. Iya, benar. Tapi dengan desain dan kenyamanan gue pakainya itu lumayan sih, menurut gue worth it dengan harga segitu. Meskipun ada banyak juga kan sendal-sendal banyak banget. Yang modelnya mirip-mirip kayak gitu juga kan, kayak Japan gitu ya. Banyak sih sebenarnya, kayak ada Love Project, terus ada Tough juga ya. Tough ada Tough juga, banyak sih sebenarnya. Cuman emang dari segi kualitas sih emang Hijack emang udah bagus banget sih. Kan sempat nge-compare juga Tian dari segi kualitas emang karetnya tuh bagus ya.
kuat banget sih. Nah itu sih, dan ya nggak tahu ya, kalau gue sih ya balik lagi ya, kalau sepatu kan tiap orang beda-beda ya seleranya. Meskipun ada teman gue yang pakai yang selain hijack ya nggak masalah, ya bagus-bagus juga, tapi gue emang kalau gue pribadi kalau untuk sendal sih yang model kayak Japan gitu gue masih di hijack sih kayaknya. Masih belum nemu yang cocok. Kayak yang ada nih pilihan lain selain hijack gitu. Masih belum. Tapi kalau sepatu banyak sih, maksudnya masih banyak pilihan yang bisa gue pakai gitu. Kalau dari Tian sih gini sih, kalau misalkan emang sekiranya itu harga masuk, terus kualitas oke, misalkan harga masuk, misalnya di harga 200 sampai range 200 sampai 300 lah ya. Kalau masih dalam ukuran sendal, oke lah. Tapi misalkan kayak hijack sekarang tuh, kemarin sempat lihat tuh bahkan ada yang sampai jutaan gitu kan. Dan kalau menurut Tian sih itu mending enggak dulu gitu. Kenapa? Jadi sayang di uang itu karena gini, dari segi kualitas mungkin si brand A sama brand B itu kualitasnya sama. Tapi karena menang nama sama emang brandingnya udah kuat, ya ambil contoh kayak Maternal lah. Kayak Maternal, ada brand lokal dari Bandung juga, Maternal tahu mungkin ya. Jadi ini tuh brand yang apa ya, disebut baru sih sebenarnya dari segi brand aparel tuh baru sebenarnya, sama kita Uncle gitu kan, Cosmic, terus apalagi ya brand-brand dari Bandung aparel banyak lah ya. Oval juga gitu. Oval Research. Nah, dari situ mikir ini Maternal baru tapi kok ngejual harganya tuh gila-gilaan. Bahkan kalau kata Tian tuh bukan target pasarnya itu bukan di Indonesia sebenarnya gitu. Dari range harganya udah kejauhan gitu. Dari situ mikir kayaknya kalau emang ini ngejar di Indonesia tuh emang berat gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata emang pasarnya di Indonesia juga banyak banget ternyata gitu. Jadi nggak dinilai dari harga juga sih kalau dilihat gitu ya. Soalnya kalau dilihat-lihat orang-orang Indo tuh pada kaya-kaya. Iya. Pada dasarnya. Dan yang penting ini udah punya nama bagus, ya udah dibeli gitu. Nah kalau Tian tuh enggak, sebenarnya Tian tuh enggak. Kalau emang misalkan kualitasnya emang sama-sama aja gitu, misalkan emang cuma menang di nama doang, mending jangan dulu deh. Sayang uang, mending dipakai buat beli brand lain, mungkin bisa dapat 2-3 produk gitu kan. Misalkan harganya 1 juta, kita beli produk lain bahkan bisa dapat 3 gitu kan. Ya itu gue juga gitu sih dulu. Ya maksudnya dari zaman kuliah juga gue nggak terlalu koleksi banyak banget gitu ya sepatu-sepatu. Cuma pas kemarin makin kesini kayak, apalagi kemarin tuh gue ada kerjaan juga kan, interview Dendi Darman yang dari Uncle 347 kan. Iya. Nah dari situ terus gue bini gue sekarang anak seni. Nah maksud gue kayak kayaknya ada ya, meskipun pelabelan harganya kan macam-macam ya, variatif brand lokal juga tergantung dari brandingannya mungkin ya, karena ya brand itu udah seluas apa marketnya atau gimana, gue juga nggak paham tentang brandingan. Cuma dari situ gue belajar kayak mungkin untuk kayak baju deh, kayak misalkan baju. Kalau kita ngomongin baju kayaknya bahannya itu aja nggak sih? Kayak sablonannya itu aja gitu. Pasti kalau nggak 30S, 24S, 20S, sablon pasti sold. Iya kan? Nah maksud gue, kalau gue ya kayak ngubah ke konveksi mana gitu ya. Kayaknya ini brand ini ngumpul semua di sini gitu. Bener. Kualitas, maksudnya bahannya gue tahu juga gitu. Tapi mungkin yang membedakan adalah desainnya kan. Kayak mungkin ya di situ gue mulai kayak apa ya, kayak meyakini berarti ada sesuatu yang perlu gue apresiasi lebih. Nah kayak betul. Misalkan ternyata ini ada nilai lebihnya, kecuali terlepas dari si build quality-nya gitu, kayak desainnya atau apapun itunya. Kayak brandingan juga kan mungkin dia untuk nge-branding sebuah brand yang cukup lumayan budgetnya gede juga gitu. Makanya dari situ pas hijack juga gue sama kayak, iya sih gue pikir-pikir kayak ada, cuma untungnya pada saat itu emang gue mikirnya ada duit juga, terus ya udah gue cobain punya, tapi gue nggak lebih dari 1 juga, karena effort maksudnya kayak untuk sendal gitu ya, lebih dari 1 gitu. Perasaan gue pakai sendal ya udah itu aja sampai sabubukna teh cek kurang kan, maksud gue kayak ya udahlah gue ambil 1, tapi kalau sepatu kan modelnya macam-macam ya, banyak banget. Nah, dari situ kayak Gozel, terus kayak Footstep ya. Apalagi ya, Nah Project juga itu mirip. Gue sih milih Nah Project tuh tadinya
mirip banget, bukan mirip banget, hampir mirip kayak New Balance. Tapi desainnya menurut gue lebih bagus untuk yang gue punya, yang project yang ini. Nah itu kayak wah ini kayaknya harus gue punya nih. Cuma yang itu gue salah beli size sih, jadi jarang banget gue pakai. Jadi yang biasa gue pakai 41, 42 ya, gue pakai di tuh kekecilan gitu. Berarti Size up ya, up-nya. size up. Ya itulah yang bikin gue balik lagi ke brand lokal. Ya brand lokal emang sekarang kualitasnya udah bisa berani diadu sih. Iya, benar. Dan juga sama brand luar ya. Tapi satu brand lokal yang gue nggak habis pikir tuh Kompas ya cuy. Itu gue dapetinnya tuh susah banget, ribet tau nggak dapetin Kompas tuh. Gue nggak tahu nih maksudnya Kompas, gue sempet lihat review-reviewnya ya kayak ada yang bilang itu strategi marketing, ada yang bilang emang demandnya gede gitu. Gue terlepas dari itu semua, sebenarnya gue suka desainnya si Kompas tuh, maksudnya bagus banget. Tapi kan gue mikirnya ada juga kan yang jual banyak ya retail dan kayak lo udah beli terus dijual lagi gitu. Tapi harganya edan cuy, 2-3 kali lipat. Maksud gue kayak kalau misalkan harganya 500, 700 dijual 800, 900, okay lah ya. Gue beli. Tapi kalau harganya 2 kali lipat kan kayak gue mikir 2 kali. Gue kalau misalkan mau sabar gue bisa dapat 2 nih sepatunya. Bener. Cuma pas gue sabar nggak dapet cuy. Kayak yang ini ada nih di salah satu e-commerce gitu. Gue pantengin lewat berapa menit habis. Gue kan jadi gue pengen punya tapi kok harganya harus segitu gitu. Jadi kayak sampai sekarang gue belum punya tuh Kompas. Jadi gini loh, emang itu kenapa sih? Tian tuh sempat punya juga ya, dan masih suka dipakai juga sampai sekarang. Itu ada 3 sepatu Kompas, ada 3 di rumah. Yang low semua ya, ada yang merah, ada yang hitam, sama yang putih. Itu low semua. Jadi gini, sistemnya tuh sebenarnya dia tuh bukan apa? Banyak yang bilang itu bahwa strategi lah ya, strategi pasarnya dia bahwa emang sebenarnya dia tuh jualnya sedikit gitu loh. Dan sebenarnya bahkan ada yang sampai komen di Instagramnya Kompasnya itu, bahkan pernah ada yang ngomen gini, kayaknya ini emang dia tuh nggak ngejual sepatu. Jadi di Instagram itu suka ada postingan jam segini tuh bakal rilis loh, jam 1 gitu, jam 2 lupa, jam segini bakal rilis di marketplace gitu ya, di e-commerce. Nah pas dicek tuh sebenarnya nggak ada. Jadi orang-orang tuh ngiranya bahwa dia tuh nggak jualan, jadi cuma posting aja gitu, jadi sebenarnya nggak ngejual produk. Nah yang Tian tangkap sempat 2 bulan yang lalu sempat ngebahas juga sama adik Tian juga. Dia tuh emang ngerti soal sistematika digital gitulah. Jadi marketplace e-commerce tuh gimana, terus brand-brand tuh ngejual tuh gimana. Jadi kita tuh sebelum jam, misalkan perilisan jam 1 nih, perilisan jam 1, kita udah standby dari jam 12 malah gitu. Pas kita pantengin setengah jam lagi, terus udah dekat perilisan, pas kita mau klik tuh nggak bisa. Orang kan bertanya-tanya di situ, bahwa ini tuh emang ada nggak sih stoknya gitu kan, bertanya-tanya lah semua orang. Nah dari situ sempat dianalisis juga sama adik, ternyata dia tuh udah ditahan sama bot. Jadi bot tuh udah nge-keep sebenarnya. Jadi kita tuh taruhannya tuh adu cepatnya tuh sama sistem bot, jadi sama robot gitu. Jadi kayak sistemnya tuh udah nge-lock, jadi udah perilisan jam 1 rilis, udah kita nggak akan dapet gitu. Ya itu sih maksudnya kayak, ya maksudnya terlepas dari apapun itu ya, gue juga nggak tahu. Tapi emang bagus sih kalau Kompas. Desainnya gue suka. Desain bagus banget. Cuma sih. itu maksud gue kayak kenapa sih nggak bikin yang lebih banyak, karena kayak gue baru tahu. Nggak tahu karena kalau dia nggak tahu ya, entah karena nggak ada pabrikasi yang bisa menampung demand Kompas, nggak tahu, tapi kayaknya itu kecil kemungkinan karena masa sih nggak mungkin ada yang sanggup gitu ya. Kalau misalkan, kalau menurut gue harganya naikin dikit juga asal bisa produksi banyak, nggak masalah, gue juga pasti bakal beli. Bener, tapi nggak pakai cara itu juga, malah kayak yang gue nyari masih sampai sekarang masih susah aja banget, gitu. Kayak yang ada yang jual tapi bukan toko, malah jatuhnya kayak perorangan, harganya edan-edanan gitu, kayak wah gila, nggak make sense sih harga-harga gitu. Bahkan gue juga sempat beli tuh gini, emang bukan lewat dari si Kompasnya juga bukan. Jadi emang dari salah satu kayak kolektor sepatu, dia emang koleksi sepatu yang langka-langka. Jadi ada beberapa brand lokal yang langka-langka juga, banyak banget. Nah jadi gue tuh beli di situ, tapi harganya masih normal, wajar. Jadi cuma ke up
50 sampai cepet lah. Sampai cepet. Jadi nggak over lah harganya. Harga after sale itu nggak mahal banget gitu. Nah di situ gue dapat 1, terus gue cari-cari lagi, dapat lagi kolektor lagi, di situ dapat 3 akhirnya. Mulai sih dapat 3 artikel, tapi low semua ya. Dapat 3 ya akhirnya. Di situ udahlah kayaknya nggak akan nyari Kompas gitu. Jadi mending cari aja brand-brand lain gitu kan. Banyak banget yang mirip-mirip Kompas. Bahkan sekarang ada satu brand yang mirip banget sama Kompas gitu. Kayak ada Kampus, banyak lah. Anjir ya, itu sempat ini juga ya. Dipeributkan ya di sosial media ya nggak sih? Banyak banget. Kalau gue sih nganggepnya si Kampus itu kayak parodinya sih, parodi dari Kompas. Meskipun bukan berarti gue bilang parodi itu merendahkan brand Kampus ya, tapi maksud gue kayak namanya aja udah mirip banget gitu, Kampus, Kompas gitu. Terus gue lihat materi-materi campaign, flyernya, posternya, foto produknya tuh udah mirip-mirip banget gitu. Tapi gue mikirnya kayak mungkin ini parodiannya buat seru-seruan. Karena kan ya setiap orang kan punya caranya masing-masing ya untuk nge-gain si marketnya sendiri-sendiri gitu. Sah-sah aja sih sebenarnya. Sah-sah aja gitu. Cuma ya untuk perihal brand lokal sih kreativitasnya udah makin gila sih di sini. Kalau keren sih. Dan itu dibarengin sama si build quality-nya juga. Jadi seru lah untuk konsumsi produk-produk lokal gitu kalau menurut gue. Nah, jadi gitu aja mungkin keseruan bareng daerah Firmansyah. Jadi buat kalian nih yang ingin tahu lebih jauh dari sosok daerah Firmansyah bisa langsung aja kepoin dari sosial medianya. Di Instagramnya ada kan ya? Ada di daerah Firmansyah, di podcastnya ada podcast teman tidur. Di YouTube-nya juga ada daerah Firmansyah. Oh, kalau YouTube-nya bukan teman tidur? Bukan. YouTube-nya daerah Firmansyah. Karena teman tidur sekarang ya cuma di Spotify doang. Khusus only Spotify. The one and only. Siap. Oke, jadi gitu aja. Ditunggu di video selanjutnya. Yang belum subscribe, di subscribe juga sama nyalain juga notifikasinya. Oke, bye.